Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, masih pada ayat dari Al-Maidah, illa ma zakkaitum, terkait az-zakat, yaitu yang para ulama bahas ketika binatang yang semula itu jinak berubah menjadi liar, maka yang demikian mereka sebutkan tidak boleh dizakat, disembelih, kecuali layaknya yang jinak disembelih, dizakat. Demikian menurut Imam Malik, Rabi'ah dan Laits bin Sa'ad al-Misri rahimahumullah. Beliau sebutkan semacam itu al-mutaraddiyah, yang binasa, yaitu beliau contohkan kalau binatang yang jinak ini berubah liar, lari sampai kemudian masuk ke dalam lubang atau sumur misalnya, maka tidak boleh dizakat kecuali sebagaimana layaknya binatang jinak dizakat, yaitu di lehernya harus disembelih, dipotong pada tempat penyembelihan binatang jinak seperti biasanya. Walaupun tentunya beberapa para ulama lain menyelisihi pendapat tersebut. Di dalam hadis Rasul SAW, Rafi' ibn Khadij meriwayatkan, asabna nahab ibil wa ghanam fanadda minha ba'ir faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Ketika mereka dapati onta dan kambing, salah satu dari onta itu nadda. Nadda itu tadi berubah jadi liar, marah, ngamuk, lari, dan selayaknya binatang liar, bagaimana nggak bisa didekati manusia. Maka salah seorang dari kami memanah onta itu, maka Rasulullah SAW sebutkan, inna lihadihil ibil awabid ka'awabidil wahsh. Onta-onta ini bisa liar, bisa tidak mau didekati orang, liar, binatang layaknya binatang liar, seperti asalnya wahsh, bagaimana dia tinggal di hutan atau di alam liar sana. Fa idza ghalabakum minha syai' faf'alu bihi hakadha fakulu. Maka kalau kalian terkalahkan olehnya, ini gak bisa kalian tangani, gak bisa kalian pegang untuk kalian sembelih, lakukan seperti ini dan kemudian makan dagingnya. Ini sekenanya, dipanah, kena perutnya, kena kakinya, kena apanya. Dan itu yang terjadi. Dari panah itu kemudian berhenti onta ini, gak bisa lari, gak bisa ini, kena panah, berdarah, luka. Nah,
Demikian menurut ini dan Abu Hanifah rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, terbukti Rasulullah SAW membenarkan perbuatan sahabat ini, maka itu teranggap sebagai zakat syar'iyyah, penyembelihan secara syar'i. Juga di Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abul Usyara, dari ayahnya, aku bertanya, ya Rasulullah, amat takunu zakatu illa fil halqi wal lubbah atau labbah? Ya Rasulullah, bukankah namanya zakat itu di sini, di tenggorokan sini, di lehernya, di sembelih? Bukankah namanya sembelihan itu di sini? Rasulullah jawab, lau ta'anta fi fakhidhiha la ajza'a anka. Kalau engkau tusuk dia pada pahanya, mencukupimu. Maksudnya ketika binatang ini liar tadi, ghalabakum, kalian terkalahkan, gak bisa dipegang layaknya yang jinak, dipegang, dijatuhkan pelan-pelan, ini enak. Jadi yang berontak paling berontak normal lah, orang bisa menangani. Tapi kalau udah liar, apalagi ini onta besar, nggak bisa. Ya sudah, Rasul sebutkan kalau engkau tusuk di pahanya, sekenanya sudah, itu mencukupimu, karena kondisinya darurat, binatang yang berubah menjadi liar. Demikian kata pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu yang lebih kuat di kalangan ahlul ilm, bahwa yang semacam ini yukal bima yukalu bihil wahsyi, boleh dimakan layaknya binatang yang memang asalnya liar untuk dimakan. Binatang liar, kamu panah, kamu ini sekenanya, tidak harus disembelih di tempat penyembelihannya. Itu termasuk yang mereka bahas tentang illa ma zakaitum. Di dalam hadis kesempurnaan tentang illa ma zakaitum, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Al hadis, Allah mewajibkan perbuatan baik dalam segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Maka kalaupun kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik. Wal yuhidda ahadukum syafrata. Hendaknya kalian pastikan tajamnya pisau kalian. Jadikan sesembelihan kalian itu nyaman, artinya tidak tersiksa. Hadits di Muslim. Perbuatan baik kepada sesembelihan mencakup arifq biha, terhadapnya. Maka tidak diseret dari satu tempat ke tempat lain pada guna sini, pindah sini, pindah situ. Nah, dia tersiksa dengan itu. Demikian pula dijatuhkan dengan baik, tidak dibanting dengan keras dan kasar.
Begitu pula tajamnya alat sesembelihan. Dan memutus saluran pembuluh darah atau dua saluran pembuluh darah yang ada di lehernya, di kerongkongannya. Demikian sampai darahnya berhenti memancar dari pembuluh tersebut. Termasuk katanya tidak boleh di hadapan lain, walaupun Imam Malik membolehkan, tapi rahmah biha bagi rahmah agar yang lain tidak tersiksa melihat itu, tidak ditampakkan. Di dalam hadis Abu Dawud dari Ibnu Abbas, qala naha Rasulullah sallam an syaritati syaitan. Allah melarang penyembelihan syaitan. Wa hiya allati tudba fa tuqta wa la tufra al-audaj. Yaitu yang disembelih tetapi pembuluh darah yang ada di lehernya enggak diputus. Lalu dibiarkan begitu sampai dia mati. Itu sesembelihan syaitan. Ya dia mati tentunya karena saluran nafasnya juga terputus, kemudian saluran makanan dia juga terputus, hulqum dan juga wadijain. Ini sesuatu yang diharuskan untuk terputus dalam sesembelihan. Hanya kalau kamu lihat orang menyembelih kemudian muncrat darahnya, itu dari dua pembuluh darah besar, ada di kanan kiri dari kerongkongan. Anda tidak paham kerongkongan, tenggorokan bedanya. Kalau yang saluran nafas itu disebut apa, saluran makan itu disebut apa? Yang nafas apa namanya? Saluran nafas disebut kerongkongan. Berarti tenggorokan saluran makan. Nah, itu tidak pengaruh kata para ulama. Saluran makan tidak pengaruh besar, tetapi yang paling pengaruh darah ini, pembuluh darah. Makanya Rasulullah sebutkan ma'an haroddam wa dzukira fihi ismullah fakulu, yang memancarkan darah. Rasul sebut yang memancarkan darah dan disebut nama Allah padanya, makan. Sementara hanya sebatas tenggorokan atau kerongkongan yang terputus, seandainya hanya itu, darah tidak mau muncrat di situ. Selain dari sisi nilai kesehatan, baginya pun akan lebih segar ketika darah semakin banyak keluar dengan penyembelihan itu. Makanya Rasulullah sebutkan darah ini intinya ma'an haroddam, selama pisaunya memuncratkan atau mengeluarkan darah. Wa ma dzubiha 'alan nusub, kemudian Allah sebutkan dan yang disembelih berhala. Dulu kata Ibnul Faris, di masa jahiliyah batu mereka dirikan itu disembah selain Allah, kemudian dimuliakan, dikultuskan dengan
darah binatang sesembelih dituangkan. Jadi mereka menyembelih kambing atau onta, kemudian darahnya dikumpulkan lalu disiramkan pada batu ini sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. Binatang ini disembelih untuk memuliakan darah ini tadi. Wa ma dzubiha 'alan nusub. Seperti itu pula kata Imam Mujahid, batu yang biasa oleh orang-orang Mekah dan disembah selain Allah. Wa ma dzubiha 'alan nusub, kata Ibnu Atiyah juga oleh Abdurrahman Ibnu Zaid, itu jun mimma ligairillah, termasuk yang disembelih, bagian yang disembelih untuk selain Allah. Dia umum, wa ma uhilla ligairillah bih, atau wa ma uhilla bihi ligairillah. Tetapi secara ini disebut di dalam ayat wa ma dzubiha 'alan nusub, padahal dia termasuk segala yang disembelih selain Allah, termasuk dzubiha 'alan nusub, termasuk yang disembelih pada batu-batu ini dan berhala-berhala ini. Disebut secara khusus satu karena masyhur di kalangan jahiliyah. Mereka sembelih memang untuk batu itu yang mereka sembah, dan karena jiwa mereka tergantung untuk menghormati dan melihat batu-batu ini. Tempat itu sekali bagi mereka lebih dari yang lainnya. Batu-batu yang mereka letakkan di situ dan darah mereka tuangkan di situ, itu dikultuskan sekali. Nah, karena sebab-sebab itu semuanya dan syirik dan batilnya Allah memberantas semua bentuk kemusyrikan itu sekarang. Maka secara khusus Allah sebutkan di dalam ayat. Nah, wa ma dzubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam. Tastaqsimu bil azlam, bagi kalian perbuatan tersebut. Istiqsam dengan azlam. Azlam perjudian yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dulu. Kata Sa'id bin Jubair, itu batu putih dan biasa mereka dengan batu-batu tersebut. Kalau begini nanti, ya mereka punya istilah dan kamus tersendiri. Kalau begini nanti berarti nggak boleh begini, kalau begini berarti nggak boleh safar, kalau begini berarti bagus, kalau begini berarti nanti salah. Ada sistem kebersihan langkah atau aktivitasnya dengan batu-batu itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin di Imam Sufyan Ibnu Waqi' rahimahullah, beliau katakan al-azlam adalah permainan catur. Azlam adalah permainan catur.
dari batu-batu atau itu apa yang dari mereka rokekan dengan dan metode yang mereka buat sendiri. Di kalangan orang Arab dulu azlam ada 3 bentuknya. Yang pertama biasa masing-masing orang memiliki. Tiap orang punya 3 batu ini. Batu pertama tertulis if'al, lakukan, jalankan. Batu kedua tertulis la taf'al, jangan lakukan. Batu ketiga kosong, pas. Nah, sudah. Nanti di kopiok begitu macam dadu, di geledak gitu. Nanti yang terbuka apa? If'al, lakukan. Berarti bagus ini. Dia mau safar ya safar, dia mau jual ini ya dia jual, dan seterusnya. Kalau dia kopiok geledak, yang keluar semuanya tertutup kecuali ini, la taf'al, jangan lakukan. Wah, celaka ini, sial. Maka dia akan mengurungkan niatnya. Geledak, yang keluar kosong, pas, diulang lagi. Masing-masing punya 3 batunya. Ini azlam, mengadu nasib dengan batu. Dan tentunya ghabawa, kebodohan yang luar biasa. Kif, dia manusia yang sempurna, memberikan padanya agama, makan akal, pikiran, pandaiannya, memakan urusan dirinya dengan batu atau yang semisalnya demikian, untuk dia menentukan langkahnya, jadi atau enggak jadi, iya apa enggak. Bukannya akalnya yang dia pakai, kira-kira kalau ke sana ya apa ini bagaimana. Bukan itu, yang batu ini yang dia suruh nentukan. Nah, di dalam ayat bentuk yang kedua adalah 7 batu. Itu ada di berhala mereka Hubal, dan itu mereka letakkan di dalam Ka'bah. Tertulis di situ apa yang harus dikerjakan orang ketika terjadi masalah, problem dalam perjalanan kehidupannya. Satu dari 7 tersebut tertulis di situ tentang al-adl. Itu karena untuk tindak kejahatan, mereka sendiri tentukan. Tertulis di situ misalnya, kalau fulan membunuh maka dendanya sekian, kalau melukai, motong tangan, dendanya sekian dan seterusnya. Begitu pula beberapa hukum terkait air dan beberapa sumber kehidupan mereka yang mereka jaga, dan itu pun dipegang atau dipakai oleh dukun-dukun yang ada di masyarakat Arab jahiliyah masa dahulu. Nah, bentuk yang ketiga
ini dalam perjudian. Dan biasanya mereka buat 10 biji, 10 barang, 3 kosong, tidak ada nilainya, dan yang 7 di situ ada nilainya, 1, 2 titik, 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Dahulu mereka orang-orang Arab menggunakannya untuk menentukan bantuan kepada orang-orang miskin, memberi makan mereka, dan yang semisalnya. Karena itu dari sisi orang Arab kehormatan membantu yang lemah, yang butuh. Bisa bunuh-bunuhan. Mereka musyrikin ini sudah diadu dengan ini dari 10 visi keluar nilainya berapa misalnya. Kalau semacam dadu 6, dadu itu 6 semua, 42, yang lain mungkin cuma 30, mungkin ya sudah, berarti fulan yang memberi makan. Nah, nilai yang paling diberikan untuk mengenai besar bagiannya dia yang ambil. Atau itu memang digunakan untuk lahul wala'ib, satu mainan, ya itu judi memang. Mana yang dia yang mengambil semua harta yang diperjudikan. Dan ini tentunya aklul amwalan nas bil batil, memakan harta orang dengan batil. Dan termasuk di dalam ayat asmu bil azlam, dan itu haram. Bahkan kalau yang sebelumnya tadi beberapa maknanya seperti tadi 3 biji lakukan, jangan lakukan, atau kosong, atau itu, maka itu iddia ilmu ghaib, masuk dalam terhadap ilmu ghaib, seakan dia tahu bahwa selain Allah tahu bahwa ini bagus dilakukan, ini tidak bagus untuk dilakukan, ini baik untuk diteruskan, ini baik sekarang kita untuk kalau berlaku dan Allah dengan berbeda berlaku ini ya ghabi, itu kejahilan. Makanya kata Imam Ibnu Khuwaitmindah rahimahullah, para ulama melarang segala sesuatu yang dilakukan oleh para munajjimin, para tukang ramal, para apa namanya? Itu yang biasanya di lampu bulat itu Bapak. Itu karena aku tahu sesuatu yang gaib yang tidak diketahui oleh orang lain, diharamkan oleh kata Imam Kaya Tabari rahimahullah. Allah larang itu semua
Karena ada ketergantungan kepada selain Allah dalam perkara baik yang orang nggak tahu baik atau tidaknya di situ, benar atau tidaknya, lalu itu digantungkan kepada selain Allah. Dan Allah sebutkan di dalam Quran, wa tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita akan tahu apa yang akan terjadi padanya esok. Dirinya sendiri nggak tahu, apalagi orang lain. Apa yang akan dia alami, apa yang terjadi. Apalagi ini benda-benda mati, dadu, batu-batu ini atau semisalnya, untuk kemudian dia tentukan hasilnya dengan semua itu. Sebagian memasukkan dalam larangan ini urah yang ada di dalam syariat, yang ada di dalam sunnah, dan itu tidak benar sama sekali. Karena urah ada di sunnah. Urah itu diadu mana yang keluar namanya, itu yang berhak ambil ketika mereka semua sadar dan sama dalam haknya, dan tidak bisa dipilih asywa'i dengan cara ngaku, tidak bisa. Cara yang Rasulullah ajarkan adalah diundi. Misalnya kamu ingin memerdekakan satu dari 5 budak yang kamu miliki, masing-masing punya hak untuk dimerdekakan. Yang lain nggak ada yang pada mengalah. Misalnya namanya ditulis, Z, ini Khalid, ini Amr, ini Daud, misalnya, kopiok, ambil salah satu. Khalid, ya sudah Khalid yang merdeka. Istri sama, kamu punya istri 4, misalnya 3, kamu mau safar, masing-masing mau ikut, ada yang mau ngalah. Ya apa kamu menentukan? Tidak. Dinyatakan kepada mereka harus diundi. Yang enggak keluar namanya harus ridho. Ya sudah diundi. Keluar namanya Hindun, Aisyah, Fatimah, itu yang safar. Alhamdulillah semacam itu tidak termasuk dari yang dicela di dalam ayat ini, karena itu ada di dalam syariat. Tetapi yang di dalam ayat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab dulu di masa jahiliyahnya. Termasuk pula tidak masuk dalam bab ini fa'al hasan. Wa kana Rasul yuhibbul tafa'ul. Tafa'ul itu optimisme dan senang dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Di dalam riwayat Tirmidzi, kana yujibuhu an yasma' ya Rasyid, ya Najih,
Rasul senang kalau mendengar nama-nama ini. Ya Rashid, dari Rushd. Terus itu yang pinter, yang baik, yang begitu lurus. Najih, berarti yang najih, dari yang artinya yang sukses, yang bahagia, atau semakna dengan itu. Yujibul fa'al. Demikian Rasul senang dengan tafaul yang demikian, karena itu babnya husnudzon kepada Allah, keluar baik sangka kepada Allah, keluar dari diri ini rasa senang dan optimis, berharap baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan tatoyur yang itu adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Asma'i Imam rahimahullah, Ibn Aun fa'l, apa yang dimaksud dengan fa'l ini di dalam hadis, dan Rasul senang untuk itu. Qala ayyakuna maridan fayasma' ya salim. Misalnya orang sakit, disebut kepadanya anta salim atau salim. Salim dari salama, yang maknanya selamat atau sehat. Orang kan optimis, alhamdulillah, khair sudah insyaallah. Dalam keadaan dia marid, sakit. Beda subhanallah secara, kalau bahasa mereka secara fisiologi. Orang sakit kamu bilang, ana dengar kamu marid, kamu sakit, ya Allah. Salim, sakit padahal, tapi sengaja untuk menumbuhkan tafaulnya, untuk husnudzan dia kepada Allah. Kalimat ini yang dia dengar, sehat, selamat. Makanya mungkin wallahu alam sesuatu yang perlu dibenahi. Kalau kan enak, mencari syifa, termasuk syifa kesembuhan. Nah kalau di sini sudah sakit, masuknya kemana? Rumah sakit, Allah yahfad. Sakit masuk rumah sakit. Gimana dia masuk? Psikologinya nggak ada, orang jerimis bahkan. Ya, dia cari kesembuhan di sana, makanya disebut mustasfa. Tempatnya mencari syifa, kesembuhan. Paul yang disenangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sunnah pernah beliau mimpi memakan rutop bagus. Maka ketika beliau ditanya pentakwilannya, beliau katakan, aku berharap ini kebaikan, bi anna dinana qad taba, bahwa agama kita telah sempurna atau telah baik. Terambil dari kata itu. Ini tafaul. Makanya di dalam athar ketika Umar radhiyallahu taala anhu, dan di satu sisi ini firasat dari Umar, ditanya oleh orang, namamu tersebut Nar atau siapa gitu namanya. Nah, Ibnu Umar lago Allah apa nabi karena halal. Nah, kamu dari mana? Dari desa namanya Zatus Syawa. Syawa itu panasnya api. Kalau demikian disebut semuanya nama kejelekan. Nar, ladha. Dari desa apa dia sebutkan? Zatul Lahab. Pergi kamu bakar. Kalau lari dia dapati rumahnya bakar. Namanya na'udzubillah. Makanya di dalam sunnah disunnahkan
untuk merubah nama-nama yang jelek menjadi yang baik. Kata Ibn Musayyib, ketika kakeknya diperintah oleh Rasul SAW untuk merubah namanya. Beliau adalah Sa'id bin Musayyib ibnu Hazn. Hazn artinya kesedihan, sumpah. Anta farah, ganti nama farah, kebahagiaan, kesenangan. Kata dia, aku nggak akan merubah nama yang jelek. Pilih nama Hazn. Fa mazalatil al-hazn atau al-huzuna fina, maka tetap kesedihan itu ada pada kami keturunannya, karena menolak dinasehati atau dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk merubah namanya. Sebagian orang mengandung kejelekan dan hasil perlu dia benahi dengan nama yang baik, yang syar'i, untuk fa'al tadi tumbuhnya husnudzon kepada Allah. Orang yang mendengarkannya pun bagus, senang mendengarnya. Saya di akhir dia dengan nama yang terbaik yang dia miliki di dunia. Wah, kata. Sebagian mereka menasihatkan untuk merubah nama seorang, namanya Narto. Allah alam, tapi walaupun itu campuran sih, nar api, tok, api tok isinya, Narto, bahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillah.